Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah Auditing 1. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas topik mengenai standar profesional akuntan publik atau biasa disebut juga dengan SPAP. Oke, kalau masih ingat pertemuan kita minggu lalu kita sudah sama-sama memahami bahwa fokus pembelajaran di mata kuliah Auditing 1 ini adalah hanya di satu jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik, yaitu jasa audit laporan keuangan historis. Ya, jadi kita sudah sama-sama memahami apa yang dimaksud dengan audit laporan keuangan historis. Kita juga sudah memahami, sudah mempelajari bersama-sama tanggung jawab dari seorang akuntan publik di dalam proses audit laporan keuangan historis dan juga tujuan, baik tujuan umum ataupun tujuan khusus dilaksanakannya audit laporan keuangan historis. Nah, di pertemuan kali ini kita masih terkait dengan audit laporan keuangan historis. Kita akan membahas tentang standar yang digunakan oleh akuntan publik dalam memberikan jasa audit laporan keuangan historis. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita pahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya standar profesional akuntan publik tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, SPAP adalah pedoman atau acuan teknis yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik di Indonesia dalam pemberian jasanya. Nah, tadi jasanya salah satunya adalah audit laporan keuangan historis yang menjadi pokok pembahasan dalam mata kuliah Auditing 1 ini. Oke, selanjutnya untuk pembahasan mengenai standar profesional akuntan publik ini, kita akan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bagian. Kita lihat untuk bagian pertama kita akan membahas tentang organisasi profesi akuntan publik yang ada di Indonesia. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas tentang sejarah dari standar profesional akuntan publik. Dan selanjutnya di bagian ketiga kita akan membahas tentang struktur dari standar profesional akuntan publik. Dan di bagian keempat kita akan membahas tentang standar audit nih, standar audit yang digunakan oleh para akuntan publik dalam melakukan atau memberikan jasa audit laporan keuangan historis. Dan di standar audit ini kita akan membahas standar audit yang telah direvisi dan efektif digunakan mulai tanggal 1 Januari 2022. Dan bagian terakhir kita akan membahas tentang tugas yang harus dikerjakan terkait dengan materi standar profesional akuntan publik ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu organisasi profesi akuntan publik. Pada awalnya, profesi akuntan publik di Indonesia ini berada di bawah naungan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disebut juga dengan IAI. IAI ini didirikan sejak tahun 1957. Dan untuk profesi akuntan publik ini berada di bawah Kompartemen Akuntan Publik. Kemudian, untuk menyikapi tuntutan globalisasi, maka pada tahun 2007, melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik, maka diputuskan IAI Kompartemen Akuntan Publik berubah menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia. Meskipun IAPI telah berdiri sejak tahun 2007, namun IAPI resmi diakui pemerintah pada tanggal 5 Februari 2008 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan. Dengan diterbitkannya PMK tersebut, maka IAPI resmi sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berhak untuk menyusun dan menerbitkan standar profesional dan etika bagi akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Nah, untuk membedakan nih antara anggota IAI dan anggota IAPI, maka ada sebutan khususnya. Untuk mereka yang menjadi anggota IAI,
biasanya disebut dengan akuntan profesional, sementara untuk mereka yang merupakan anggota IAPI disebut dengan akuntan publik. Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI merupakan anggota dari IFAC atau International Federation of Accountants yang merupakan organisasi profesi akuntan dunia. Nah, sebagai anggota dari IFAC, IAPI memiliki komitmen untuk melaksanakan semua standar internasional yang ditetapkan demi kualitas tinggi dan penguatan profesi akuntan di Indonesia. Salah satu bentuk realisasi dari komitmen tersebut adalah pada tahun 2008, Dewan Standar Profesi IAPI menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang merupakan terjemahan dengan modifikasi dari kode etik yang diterbitkan oleh IESBA. IESBA ini merupakan bagian dari IFAC. Kode etik ini diterbitkan untuk menggantikan kode etik yang berlaku selama ini. Kemudian, bentuk komitmen selanjutnya adalah pada tahun 2013, IAPI mulai mengimplementasikan International Standards Auditing atau ISA yang ditetapkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board yang merupakan bagian dari IFAC. Dan sampai saat ini, IAPI terus mengupdate kode etik maupun standar auditnya untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di IFAC. Oke, topik pembahasan kita berikutnya dari materi perkuliahan hari ini yaitu kita akan membahas tentang sejarah dari standar profesional akuntan publik. Oke, kita lihat ya bagaimana sih sejarah standar profesional akuntan publik di Indonesia. Kita lihat ya, standar untuk akuntan publik ini sudah mulai ada itu di tahun 1973, di mana pada saat itu akuntan publik masih berada di bawah naungan Ikatan Akuntan Indonesia. Dan nama standarnya pada saat itu adalah Norma Pemeriksaan Akuntan. Kemudian seiring dengannya perubahan dunia industri yang terjadi di Indonesia, maka IAI pun melakukan penyesuaian terhadap standar audit yang sebelumnya telah dibuat di tahun 1973. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah dengan merubah nama standarnya yang sebelumnya diberi nama Norma Pemeriksaan Akuntan, maka di tahun 1994 diubah menjadi Standar Profesional Akuntan Publik. Pada saat itu, di tahun 1994, Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI masih mengacu kepada Standar Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh American Institute Accountant Certified Public Accountants atau AICPA yang merupakan organisasi profesi akuntan publik yang ada di Amerika. Kemudian, perbedaan lainnya adalah dengan standar yang dibuat di tahun 1973. Di standar tahun 1973 itu, standar auditnya hanya fokus kepada standar untuk audit laporan keuangan historis. Nah, tadi di tahun 1994 ini, karena menyesuaikan dengan kondisi bisnis yang terus berkembang, maka standarnya pun tidak hanya berisi tentang standar audit laporan keuangan historis, tapi juga ada standar atestasi, ada standar jasa akuntansi dan juga review, dan juga pedoman audit untuk industri khusus. Nah, itu adalah pengembangan dari standar audit dari tahun 1973 ke 1994. Kemudian di tahun 2008, seiring dengan berubahnya IAI Kompartemen Akuntan Publik menjadi organisasi mandiri dan independen, yaitu menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia, dan kemudian IAPI menjadi anggota IFAC, maka IAPI pun mulai melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk penyesuaian terhadap standar auditnya. Sehingga di tahun 2013, IAPI mulai mengadopsi International Standard on Auditing atau ISA yang diterbitkan oleh IFAC. Selanjutnya, seiring dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh IFAC dan IAPI pun sebagai anggota harus mengikuti perubahan tersebut, maka
di tahun 2021 kemarin, IAPI mulai mengadopsi Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Service Pronouncement yang diterbitkan di tahun 2018. Dengan mengadopsi Handbook tahun 2018 ini, salah satu perubahannya adalah ada di standar audit. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan di bagian ketiga dari materi perkuliahan kita hari ini, yaitu kita akan membahas tentang struktur standar profesional akuntan publik. Oke, kita lihat ya, di sini bagan atau struktur dari standar profesional akuntan publik. Kalau kita lihat dari bagan ini, terlihat bahwa yang mendasari keseluruhan standar yang diterbitkan oleh IAPI itu adalah Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Ini ya, yang paling atas. Nah, Kode Etik Profesi Akuntan Publik atau biasa disebut juga dengan KEPAP, ini merupakan kode etik yang berlaku bagi semua anggota dari IAPI dalam memberikan jasa-jasa profesionalnya. Kemudian, Kode Etik Profesi Akuntan Publik ini diperkuat lagi dengan adanya standar pengendalian mutu, di mana standar pengendalian mutu 1 ini menjadi dasar bagi para praktisi mengembangkan profesi akuntan publik yang ada di kantornya dan juga yang ada di tiap perikatan dengan klien. Oke, dari bagian struktur ini kita bisa lihat bahwa struktur standar profesional akuntan publik ini terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ada kerangka perikatan asurans, kerangka perikatan jasa investigasi, dan jasa terkait atau jasa non-asurans. Nah, fokus kita ke sini ya, ke kerangka perikatan asurans. Yang dimaksud dengan kerangka perikatan asurans ini adalah standar yang digunakan oleh akuntan publik yang memberikan jasa penjaminan kepada masyarakat. Nah, kita lihat untuk kerangka perikatan asurans ini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada audit dan review atas informasi keuangan historis. Dan yang kedua adalah perikatan asurans lainnya selain audit dan review atas informasi keuangan historis. Kita lihat untuk audit dan review atas informasi keuangan historis itu dibagi menjadi 2 standarnya. Yang pertama adalah standar audit dan yang kedua adalah standar perikatan review. Standar audit ini digunakan sebagai standar ketika auditor memberikan jasa audit laporan keuangan historis. Dan ini merupakan fokus dari mata kuliah auditing 1 ya, di mana tadi sudah sempat saya bahas juga bahwa untuk auditing 1 ini fokus pembahasannya adalah terkait pemberian jasa audit laporan keuangan historis. Nah, di sini yang nanti akan kita lihat ada perubahan-perubahan apa terkait dengan standar audit, terkait dengan tadi di tahun 2021 IAPI mulai mengadopsi handbook yang diterbitkan oleh AIFAC di tahun 2018. Oke, tadi sudah kita lihat bersama ya bagaimana sih rumah besar dari standar profesional akuntan publik itu. Nah, selanjutnya di bagian keempat, kita akan membahas tentang skup yang lebih kecil, yaitu tentang standar audit revisi tahun 2021, di mana standar audit ini menjadi pedoman ya, menjadi pedoman bagi para akuntan publik yang akan memberikan jasa audit laporan keuangan historis. Oke, coba kita lihat bersama bagaimana sih audit revisinya di tahun 2021 ini. Oke, sebelum kita bahas perubahan apa saja yang ada di standar audit revisi tahun 2021, kita lihat dulu ya hal-hal yang melatar belakangi perubahan standar audit dari SA tahun 2013 ke SA revisi tahun 2021. Nah, salah satu hal utamanya adalah untuk merespon perkembangan yang ada di dunia profesi akuntan publik secara internasional. Seperti yang kita ketahui,
bahwa IAPI merupakan bagian dari IFAC, di mana perubahan-perubahan terus dilakukan oleh IFAC, termasuk salah satunya terkait standar audit dengan dikeluarkannya handbook di tahun 2018. Sehingga hal ini juga lah yang mendasari dilakukannya perubahan standar audit di tahun 2021 ini. Kenapa dilakukannya perubahan atas standar audit ini? Tentu untuk merespon tuntutan yang ada di pasar dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas dari laporan keuangan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya perubahan standar audit ini diharapkan laporan auditor menjadi lebih informatif dan auditor memberikan informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan berdasarkan audit yang telah dilakukan. Oke, kita lihat bagian ini adalah kerangka perikatan asurans, di mana kita bisa lihat bahwa kerangka perikatan asuran khususnya terkait standar audit ini terdiri dari 37 standar audit atau biasa disebut juga dengan SA, yang tersebar ke dalam 6 bagian dari standar audit. 6 bagian itu adalah prinsip umum dan tanggung jawab, di mana SA-nya dimulai dari SA 200 sampai dengan SA 265. Kemudian bagian yang keduanya ada penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai. SA-nya terdiri dari SA 300 sampai dengan SA 450. Bagian berikutnya terkait dengan bukti audit. SA-nya dimulai dari SA 500 sampai dengan SA 580. Bagian keempat ada penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Terdiri dari SA 600 sampai dengan SA 620. Bagian kelima kesimpulan audit dan pelaporan terdiri dari SA 700 sampai dengan SA 720, dan yang terakhir adalah area khusus yang terdiri dari SA 800 sampai dengan SA 810. Nah, sehingga total standar auditnya berjumlah 37. Nah, kalau kalian lihat ya, di bagian ini ada beberapa warna yang dibedakan. Kita lihat ada warna putih, ada warna abu-abu, ada warna biru, dan juga ada warna hijau. Nah, ada maknanya di balik warna-warna ini. Seperti keterangan yang ada di sini ya. Untuk warna putih itu artinya ada revisi minor di dalam standar audit tersebut jika dibandingkan dengan standar audit tahun 2013. Ketika warnanya diberi dengan warna abu-abu, maka itu artinya bahwa standar audit tersebut mengalami revisi yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan standar audit sebelumnya. Nah, yang warna hijau ini adalah penambahan SA yang dilakukan di standar audit revisi tahun 2021 ini. Dan yang terakhir diberi warna biru, itu artinya ada perubahan judul atas standar audit tersebut. Oke, untuk standar audit revisi tahun 2021 ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022. Nah, di sini ya, periode yang dimulai ini maksudnya adalah periode laporan keuangannya. Jadi kalau periode laporan keuangan entitas klien itu dimulai di tanggal 1 Januari 2022, maka pelaksanaan audit atas entitas tersebut dilakukan berdasarkan standar audit tahun 2021 ini. Oke. Kita bahas secara singkat saja ya, 14 standar audit yang mengalami perubahan di SA revisi tahun 2021 ini. Kita lihat untuk standar audit yang mengalami revisi signifikan yang pertama yaitu SA 250. Intinya adalah SA 250 ini mengatur tentang non-compliance with law and regulation atau biasa disebut juga dengan NOCLAR. Jadi di SA 250 ini menekankan lagi, membahas lebih detail lagi tentang tanggung jawab auditor untuk mengidentifikasi kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan atau NOC. Untuk itu, auditor perlu memahami mengenai peraturan dan undang-undang yang berlaku bagi entitas ataupun industri klien dan bagaimana cara entitas klien itu mengimplementasikan peraturan dan undang-undang tersebut. Dan catatannya adalah meskipun mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi, namun auditor tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencegah dan juga mendeteksi NOCLAR terhadap seluruh peraturan yang berlaku bagi entitas klien. Kemudian kita lihat
SA revisi signifikan yang kedua yaitu SA260. SA260 ini terkait pembahasan detail mengenai kewajiban untuk melakukan komunikasi dengan manajemen ataupun TCWG atau those charged with governance, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di perusahaannya klien, di mana SA ini menekankan bahwa auditor harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan manajemen, TCWG, ataupun pihak-pihak yang terkait lainnya ketika menemukan adanya salah saji material ataupun temuan-temuan lainnya selama proses audit. Selanjutnya, standar audit 315, di standar audit 315 ini membahas lebih detail lagi tentang tanggung jawab auditor, kewajiban auditor untuk memperoleh pemahaman terkait entitas dan juga pengendalian internalnya klien, sehingga dapat mengidentifikasi resiko salah saji material melalui prosedur audit yang tepat. Selanjutnya SA540, di mana SA540 ini membahas secara detail mengenai kewajiban auditor untuk menilai resiko yang diakibatkan oleh estimasi akuntansi, bagaimana respon atas resiko yang teridentifikasi tersebut. Yang terakhir adalah terkait pelaporan, di mana auditor memastikan apakah pengungkapan estimasi akuntansi ini sudah sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Kemudian juga memastikan jika adanya signifikan risiko apakah sudah diungkapkan secara proper. Dan yang terakhir juga memastikan memperoleh manajemen representation dari klien. Selanjutnya SA570 membahas secara detail mengenai kewajiban auditor untuk menambahkan informasi tentang going concern atau kelangsungan usaha di laporan auditor independen. Selanjutnya SA610, di mana SA ini mengatur tentang penggunaan pekerjaan auditor internal, di mana hal ini baru diterapkan di dalam SA revisi tahun 2021 ini. Di SA 2021 ini menekankan bahwa untuk penggunaan pekerjaan auditor internal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, auditor menggunakan hasil pekerjaan dari auditor internal sebagai bukti audit, atau yang kedua adalah auditor melakukan pengarahan supervisi terhadap auditor internal untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, di SA610 ini juga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika auditor akan menggunakan pekerjaan dari auditor internal. Kemudian SA700 sampai dengan SA720 ini terkait dengan pelaporan audit dan juga informasi lain dalam annual report. Nah, untuk yang SA700 sampai SA720 ini akan kita bahas ya di dua pertemuan selanjutnya, khususnya terkait dengan laporan auditor independen dan juga opini auditor ya. Jadi ini tidak akan kita bahas saat ini. Dan yang selanjutnya adalah SA800 dan 810. Perubahannya terkait pertimbangan khusus dan juga informasi yang dituangkan dalam ikhtisar laporan keuangan. Berikutnya ini adalah 3 standar audit yang mengalami perubahan judul, yaitu SA540, 560, dan 720. Kita lihat di tabel ini bahwa perubahannya untuk SA540 untuk judul sebelumnya adalah audit atas estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait. Nah, di SA revisi tahun 2021 judulnya berubah menjadi audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan. Kemudian di SA560 judul lamanya peristiwa setelah tanggal pelaporan, dan di SA revisi tahun 2021 berubah menjadi peristiwa kemudian. Dan perubahan judul pada SA yang terakhir yaitu 720, dari judul sebelumnya tanggung jawab auditor atas informasi lain, di judul baru itu berubah menjadi tanggung jawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan. Jadi dirinci lebih detail ya terkait dokumennya, yaitu laporan keuangan auditan. Oke, ini saya sajikan ya
link ataupun alamat website dari IAPI di mana kalian bisa mengakses standar audit revisi tahun 2021. Jadi ini free untuk diakses, kalian bisa mengakses dan bisa membaca setiap standar audit yang telah diterbitkan oleh IAPI khususnya untuk standar revisi tahun 2021. Oke, tadi kita sudah simak semua bagian pembahasan untuk perkuliahan kita kali ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu adalah tugas. Oke, bagian terakhir dari perkuliahan kita kali ini adalah tugas untuk kalian diskusikan dalam kelompok yang telah kita bentuk sebelumnya, di mana nanti hasil dari diskusi kelompok ini kalian paparkan dalam bentuk video presentasi. Nah, yang harus kalian bahas secara kelompok adalah terkait 14 standar audit yang mengalami revisi signifikan ya. Nah, kalian cari ya, revisi signifikan apa saja yang terdapat di dalam 14 standar audit ini. Oke, pembagian kelompoknya dan topik pembahasannya sudah saya share juga di sini. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang SA250 dan SA260, cari revisi signifikannya apa dari dua standar audit tersebut dan selanjutnya sampai dengan kelompok 7 ya. Jadi tiap kelompok mempunyai dua topik pembahasan standar audit. Oke, baik, semoga apa yang telah kita pelajari bersama di pertemuan kali ini bisa dipahami dengan baik, bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengerjakan tugasnya. Nanti kita akan bahas lagi terkait revisi 14 standar signifikan ini di kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.